Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku coba bahas tentang final project ya. Jadi kita akan buat final project tentang aplikasi COVID. Yang pertama aku coba bahas dulu terkait ketentuannya. Jadi yang pertama ketentuan plagiasi ya. Jadi nggak ada perbaikan bagi yang melakukan plagiasi. Kemudian jenis-jenisnya itu, yang pertama yang melakukan plagiasi, kemudian yang nge-share source code, kemudian yang ngambil source code dari GitHub. Nah, yang ngambil source code dari GitHub ini, solusinya sebenarnya udah aku sediakan, yaitu reponya itu di private ya. Nanti pas di ketentuan upload aku bahas. Nah, jadi untuk yang plagiasi nanti nggak ada perbaikan nilai ya. Jadi, tolong teman-teman perhatiin. Ini udah aku sampaikan sejak awal pertemuan kuliah ya. Jadi nanti kalau nilainya 0 ataupun dapat itunya E gitu kan, nah itu nanti nggak perlu japri aku gitu, cukup evaluasi diri aja, kira-kira kesalahannya di mana gitu, karena ini kita udah sepakati bersama dari awal ya. Kemudian untuk deskripsinya, jadi ini deskripsi final projectnya. Jadi kita akan bangun aplikasi COVID menggunakan React.js ya, library React.js. Nah ini nanti akan jadi portfolio kita bagi seorang front-end engineer. Nah untuk final projectnya itu individu ya, bukan kelompok. Jadi aku harap teman-teman bukan ngerjain kelompok sama teman-teman yang lain ataupun nge-share source code-nya gitu. Nah jadi untuk final project-nya itu nanti nggak perlu presentasi karena aku akan ngetes sendiri final project teman-teman. Kemudian ini ketentuan teknologi ataupun stack yang akan kita pakai ya. Jadi yang pertama kita menggunakan library React.js. Jadi teman-teman nggak boleh pakai apapun selain library React.js. Baik itu Vue, kemudian Svelte, kemudian Next.js itu nggak boleh ya, ataupun Remix. Jadi pakai dulu yang kita pelajari, walaupun teman-teman bisa yang lain gitu. Di sini aku cuma mau mengukur kemampuan teman-teman udah sejauh mana. Kemudian untuk stylingnya itu teman-teman boleh pakai CSS biasa. Jadi yang di file index itu di file index.css, di situ teman-teman nulis CSS-nya atau teman-teman bisa pakai CSS modul. Jadi nanti per komponen per CSS gitu. Jadi satu komponen satu file CSS. Atau pakai SAS juga boleh gitu ya. Ini untuk SAS ini terserah teman-teman mau ngatur strukturnya itu kayak gimana. Entah itu teman-teman bisa pisahin kayak CSS modul juga bisa. Nah, dilarang teman-teman pakai styling selain di atas ya. Jadi kalau teman-teman bisa style komponen, tailwind gitu kan, framework UI kayak Bootstrap, material itu nggak boleh ya. Jadi kita pakai dulu yang biasa gitu. Karena di sini kita ngukur dulu kemampuan kita bisa nggak pakai CSS yang biasa. Kemudian yang ketiga teman-teman terapin arsitektur ataupun folder structure yang udah kita pelajari kemarin. Jadi bisa di grouping by feature atau di grouping by file tab ya. Jadi silakan teman-teman cek lagi slide-nya. Jadi di situ udah ada aku bahas tentang grouping by file tab gitu. Kalau teman-teman mau grouping by feature juga silakan. Misalkan yang file tab ini kita kelompokin komponen di folder komponen. Nah, itu boleh. Kemudian teman-teman boleh untuk menyesuaikan arsitekturnya sesuai kebutuhan. Misalkan folder file ini disimpan di folder ini. Nah, itu boleh ya kayak gitu. Jadi misalkan perlu penyesuaian itu silahkan. Dan terakhir teman-teman dilarang memakai aplikasi yang ada di internet ya. Karena teman-teman bisa aja nyari gini, React.js COVID gitu kan. Nah, ini pasti nanti akan ketahuan. Kenapa? Karena aplikasinya beda gitu. Karena yang di internet ini nggak sama dengan final project kita kayak gitu ya. Jadi pasti ketahuan. Kalau teman-teman pakai template juga ketahuan nanti. Kemudian ini ketentuan uploadnya. Yang pertama, repositorinya teman-teman set ke private. Kemudian invite aku sebagai kolaborator ya. Jadi username-nya itu ini. Kemudian teman-teman push final project-nya ke GitHub. Jadi nggak perlu di zip dan folder node modules-nya nggak perlu diupload. Nah, kalau dari create React app itu nanti di file git ignore-nya, folder node modules-nya ini udah di ignore ya. Jadi pasti nggak akan diupload gitu, kecuali teman-teman zip. Dan nanti untuk push-nya itu lewat terminal aja ya, pakai git push gitu. Kemudian untuk submit link repository, kemudian setelah itu submit link repositorinya ke Elena. Nah, di sini untuk kelas Kamis, di sini untuk kelas Jumat ya. Ini ketentuan deadline-nya. Jadi untuk yang hari Kamis itu sampai tanggal 21 April. Jadi sekitar 2 minggu lebih ya. Kemudian untuk yang Jumat itu sampai 23 April. Jadi pengerjaan projectnya hanya 3 minggu ataupun 2 minggu lebih.
Jadi nggak ada waktu tambahan karena ini udah terlalu lama gitu kan, lewat dari waktu UTS juga. Kemudian silakan teman-teman upload sesuai kelas ya. Jadi yang kelas Kamis upload di kelas Kamis, yang kelas Jumat upload di kelas Jumat gitu. Jadi kalau teman-teman ngupload di tempat lain, misalkan udah kelewat deadline kan, yang kelas Kamis, kemudian masih ada nih kelas Jumat yang terbuka gitu. Nah terus teman-teman ngupload di sini, itu nggak akan aku rekap ya, karena itu udah lewat deadline. Jadi mau itu teman-teman lewat deadline, telat gitu kan, itu nggak akan bisa di-upload lagi, gitu. Nah selanjutnya ini yang paling penting, aku bahas tentang setup projectnya ataupun setup aplikasinya. Jadi yang pertama teman-teman download dulu boilerplate-nya tuh di sini. Nah ini aku demoin sekalian ya, biar teman-teman bisa ada gambaran juga. Ini teman-teman download aja. Terus teman-teman ekstrak. Nah nanti di dalam sini udah ada projectnya React COVID. Nah teman-teman buka aja pakai VS Code. Nah selanjutnya, kalau teman-teman udah buka, itu tinggal diinstal aja. Nah teman-teman tinggal install aja dependencies-nya ya, ataupun paketnya, npm install. Nah ini teman-teman tunggu aja. Nah selanjutnya kalau udah diinstal, tinggal dijalanin aja kayak biasa npm start. Jadi untuk catatannya teman-teman wajib pakai boilerplate di atas ya, karena aku udah siapin arsitekturnya. Kemudian kalau nggak pakai boilerplate di atas, misalkan teman-teman generate boilerplate sendiri atau dari internet, itu projectnya aku tolak. Nah jadi nanti kayak gini ya untuk tampilannya. Jadi nanti title-nya juga udah aku ubah gitu kan, dan di halaman home-nya juga udah aku ubah. Kita coba lihat ya struktur aplikasinya. Jadi di dalam folder public itu ada file index.html biasa ya. Nah ini untuk menampung hasil dari render React. Kemudian setelah itu, nah di dalam folder src, di sini udah aku buatin semuanya ataupun folder structure-nya. Silakan teman-teman kalau mau custom boleh ya. Jadi di sini udah ada file index.js. Nah ini file starting point-nya. Jadi nanti ketika teman-teman akses halaman webnya itu starting point-nya ini. Jadi dia akan ngerender komponen app. Nah komponen app ini nanti, nah ini kalau kita buka, dia akan ngerender komponen home ya. Nah ini sama yang kayak yang kita udah pelajari. Nah di sini ada file CSS, teman-teman boleh nanti pakai regular CSS yang kayak gini atau bikin CSS per modul. Nah ini nanti di komponen app ini dia akan ngerender halaman home. Nah halaman home ini nanti adanya di sini, page home. Nah, di sini nanti teman-teman akan ngoding aplikasi teman-teman ya. Jadi di sini ada komponen main sama komponen home. Nah, komponen home ini dia ngerender navbar, main sama footer. Nah, navbar itu diimport dari folder komponen. Nah, di sini coba perhatiin. Di sini nama komponen aku, nama foldernya navbar, kemudian nama komponennya itu index.js. Nah, ini boleh ya kayak gini. Jadi nanti ketika teman-teman ngimport itu cukup nulis foldernya aja, navbar gitu. Jadi kalau ada file index, dia itu otomatis akan terdeteksi. Nah ini sebenarnya sama aja kayak gini, kita tulis index.js. Kalau kita lihat hasilnya sama aja gitu. Cuman karena nama filenya itu index, nah ini ya index.js. Nah itu kita nggak perlu tulis juga nggak apa-apa. Jadi lebih simple, lebih sederhana. Kalau sebelumnya kan kayak gini ya, navbar.js kan. Nah harus nulis 2 kali nih. Nah biar lebih sederhana, kasih aja nama filenya itu index di dalam folder navbar. Nah dengan kayak gini kita udah tahu, oh nama komponennya navbar. Nah nanti di sini ada komponen main ya, karena aku nanti akan bungkus pakai tag main. Nah di dalam komponen main ini ada H1, H2 sama komponen hello. Nah kurang lebih kayak ini ya. Ini aku udah generate boilerplate-nya buat teman-teman. Silakan teman-teman fokus ngerjain aplikasinya aja gitu. Jadi nggak perlu ngefokus yang lain-lain. Bahkan desainnya juga udah aku sediakan. Kemudian untuk desainnya ya, silakan teman-teman buka linknya di sini. Jadi teman-teman daftar dulu di Figma ya. Jadi kalau belum daftar, silakan daftar dulu ataupun register dulu. Buka aja figma.com, nanti di register aja.
Nah, nanti teman-teman akan dapat file desain kayak gini ya. Nah, teman-teman boleh duplikat. Caranya gimana? Klik aja di sini. Kemudian klik ini duplikat. Nanti akan masuk ke Figma dashboard teman-teman ya. Nanti ada di sini gitu. Kalau teman-teman mau duplikat. Nah, teman-teman boleh menggunakan style guide ataupun color scheme sendiri ataupun color palette sendiri ya. Di sini kalau kita lihat color palette yang udah aku sediakan tuh kayak gini. Warna primary-nya hijau, secondary-nya tuh biru. Kemudian warna merahnya itu danger warna merah kayak gini ya. Aku ngubah dulu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Teman-teman boleh boleh ubah style guide-nya. Misalkan typografinya itu nggak mau ukurannya segini, font family-nya nggak mau pakai ini, silakan ya. Warnanya juga diubah nggak apa-apa gitu. Silakan kalau teman-teman jago UI UX ataupun desain, silakan diubah. Kemudian teman-teman boleh custom ya untuk layout-nya, tapi nggak ngubah struktur aplikasi ataupun fungsionalitas aplikasi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan nih hero kan. Nah, hero aku tuh kayak gini, kiri sama kanan. Kalau teman-teman mau buat ke tengah gitu kan, nggak ada gambar, itu boleh ya, silakan. Kemudian misalkan di sini komponen global gitu kan, untuk nampilin statistik global. Nah, itu kalau teman-teman nggak pengen buat baris, tapi pengen buat kolom ke bawah, itu silakan. Tapi tetap ada ini ya, data yang ini, sembuh, dirawat, sama meninggal. Nah, kemudian yang table ini juga, sama yang form, juga sama ya. Form ini misalkan nggak mau nih kiri kanan gitu kan, maunya tuh full, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting fungsionalitasnya berjalan. Nah, ini aku udah sediakan biar teman-teman memudahkan aja. Karena nanti ketika di dunia kerja, teman-teman ya flow kerjanya kayak gini gitu, yang anak front end ya. Syukur-syukur kalau udah ada style guide-nya gitu. Kemudian, nah karena kita akan berurusan sama CSS, nah di sini aku sediakan breakpoint-nya ya. Jadi kita akan pakai breakpoint ini. Jadi secara default kita akan ngoding dulu untuk yang small screen. Nah, untuk dimensinya itu di bawah 768. Atau kita nggak perlu set dimensinya karena secara default kita akan ngoding untuk CSS small screen. Jadi nanti teman-teman buka buka aplikasinya itu dalam bentuk small screen ya. Kita akan desain mobile responsive. Nah, itu jadi tugas anak front end juga. Nah, nanti teman-teman styling untuk tampilan ini dulu. Dan ini nggak perlu dikasih breakpoint ataupun media query. Nah, kemudian untuk yang medium, itu dimensinya itu di atas 768. Nah, nanti teman-teman klik di sini. Nah, ini kan di atas 768. Nah, itu kasih media query, kemudian di style lagi beberapa komponen yang perlu penyesuaian. Kemudian yang large ya, kayak desktop, laptop, TV, nah itu di atas 992. Misalkan di sini, laptop gitu kan. Kemudian ada laptop yang ukuran large. Nah itu silakan teman-teman kasih lagi media query-nya, kemudian sesuaikan layout-nya yang udah kayak kita pelajari di aplikasi Movie Database ya. Nah di sini ada aset ya. Jadi nanti teman-teman kalau pengen aset gitu kayak warna, ilustrasi gitu kan, gambar, font gitu kan, di sini udah aku sediakan. Jadi teman-teman nggak perlu nyari lagi. Nah di sini untuk yang color palette-nya itu udah dari sini. Nah kalau tadi kan aku pakai yang ini. Nah itu referensinya tuh di sini. Nah referensi di sini. Kalau kalian nggak suka warna ini gitu kan, ini kan warna flat ya kayaknya kan. Teman-teman bisa nyari yang lain di sini. Nah, terus nanti teman-teman ini explore trending palette atau generate sendiri juga bisa sih. Cuman enaknya kita cari yang trending karena kan itu udah bagus ya, udah dipakai sama banyak orang. Nah, ini teman-teman bisa pakai yang ini yang kemarin kita pakai yang di Movie App ya. Kemudian bisa pakai warna ini, misalkan yang lebih smooth gitu kan. Silakan dipilih aja sesuai ketentuan kalian. Tapi aku saranin jangan ngabisin waktu untuk ngurus styling karena fokus kita itu ke React ya. Jadi silakan sesuaikan dengan yang ini juga nggak apa-apa gitu. Kemudian ini ilustrasi. Jadi biasanya aku nyari ilustrasi itu di sini kayak gambar yang ini nih. Nah, itu aku nyari ilustrasinya di situ. Kita bahkan bisa ngubah warnanya. Nah, di sini paste aja kode hexanya. Nah, kita nanti bisa download yang versi SVG atau PNG. Kalau SVG nanti kita bisa edit-edit itemnya kayak bolanya misalkan warna apa, orangnya kita hilangin rambutnya tuh bisa. Kalau PNG itu udah di grouping biasanya. Kemudian kalau nyari gambar ya, itu bisa ke sini. Yang ke Pixum kemarin kalau mau generate random gambar atau bisa ke Unsplash.
Nah ini kalau mau nyari gambar ya, kalian butuh stok gambar, nah bisa ngambil di sini. Atau aku sukanya biasa di Pexel sih, karena dia bisa custom resolusi. Kalian tinggal nyari aja nanti gambarnya, misalkan di hero-nya kalian nggak mau gambar ini gitu kan. Nah silahkan cari aja di sini. Nah ini kita bisa custom kalau di sini. Nah ini tinggal di custom aja, pilih ukuran berapa ya. Kemudian di sini yang font ya. Nah font teman-teman cari di sini nanti di Google Font. Nah kemudian cara pakainya gimana yang hasil dari Google Font. Nah sekarang coba kita lihat ya. Ini aku coba remove dulu font aku sebelumnya. Misalkan aku pengen make font yang, nah ini yang paling populer ya. Ini di sorting dari yang populer nih, yang di Google. Misalkan aku mau pakai Montserrat. Nah klik aja di sini. Jadi nanti kita kayak check out barang gitu. Nah ini coba lihat, ini kan masih biasa nih. Fontnya. Nah nanti teman-teman pilih misalkan ukuran fontnya. Misalkan aku pilih yang regular 400, kemudian medium 500, kemudian semi bold 600. Nah ini nanti kita bisa pakai untuk yang font weight-nya ya. Nah kalau udah, teman-teman bisa impor ini, yang link ini. Nah ini semua. Kemudian teman-teman masukin di file HTML sini. Nah dipaste ke sini. Atau cara yang kedua bisa pakai impor. Nah impor itu tuh kayak gini. Ini kita copy ya. Yang kalau kita tambahin di HTML juga bisa sebenarnya di sini. Nah kayak gini juga bisa. Atau teman-teman bisa copy aja yang add impornya. Nah add import kemudian masukin di index.css. Jadi di file globalnya ya. Nah ini kita udah ngimpor nih font Montserrat, kemudian ketebalannya 400, 500, sama 600. Nah sekarang kita udah bisa pakai font family-nya. Misalkan ya aku ganti ya. Coba kita lihat perubahannya ya. Nah ini kita ganti aja. Nah, ini kita copy. Nah jadi nanti di elemen body kita terapin semua font family-nya itu jenisnya Montserrat. Sekarang lihat. Ini kan masih biasa nih, yang regular kayaknya. Save. Nah sekarang jadi Montserrat kan. Nah jadi lebih lebih bagus gitu. Silakan teman-teman sesuaikan juga untuk yang fontnya kalau kalian mau custom ya. Nah yang tadi itu jenis-jenis font yang populer di Google Font. Kalian bisa cari, biasanya sih Roboto nih yang paling sering trending. Terus Open Sans juga. Nah selanjutnya aku bahas tentang kriteria penilaian ya. Yang pertama dari fungsionalitas. Jadi misalkan nanti fungsionalitasnya itu bekerja semua, itu nilainya 30. Kemudian kesesuaian desain sama mobile responsif, nah itu 30 juga. Misalkan sesuai nih desainnya kan, ataupun layoutnya juga beda nggak apa-apa, tapi yang penting responsif gitu. Nah itu 30. Kemudian teman-teman terapin struktur ataupun folder structure ataupun arsitektur. Misalkan teman-teman simpan komponen di komponen gitu kan, nggak di luar. Nah itu nanti nilainya 20 gitu. Nanti misalkan kita masih satu halaman ya, jadi fokusnya itu ke komponen aja gitu. Nah nanti kalau teman-teman terapin ini nilainya 20. Kemudian teman-teman terapin yang thinking in React kemarin. Jadi teman-teman break UI yang besar ini ke dalam komponen yang lebih kecil gitu. Kemudian teman-teman identify state-nya gitu kan. Nah ini gampang lah, yang kayak kemarin yang udah kita pelajari. Nah di sini aku bahas sedikit tentang komponen ya. Jadi komponen yang aku bahas di slide ini masih bersifat umum ataupun global ya. Nah nanti teman-teman silakan tentuin sendiri apa aja sih yang bisa dijadiin komponen lagi. Misalkan di sini kan aku cuman buat ini komponen navbar. Nah teman-teman silakan nanti tentuin lagi, misalkan yang menu ini bisa nggak sih dijadiin komponen sendiri, karena dia kan pasti akan dipakai di bawah ini. Ya udah nanti teman-teman jadiin yang menu ini itu jadi komponen tersendiri gitu ya. Ini aku bahas yang secara garis besarnya aja. Jadi teman-teman pakai konsep yang kemarin, thinking in React. Jadi kalau dia dipakai berulang-ulang, jadikan dia komponen gitu ya. Contoh nih, yang car ini kan dipakai berulang-ulang nih di sini. Nah ini jadiin komponen kayak gitu. Karena yang car ini aku nggak bahas komponennya, aku cuma bahas yang global komponen aja, gitu ya. Nah di sini aku coba mengkategorikan tingkat kesulitan komponen ini jadi 3 kategori. Yang pertama easy ya. Easy ini adalah kayak komponen statis gitu. Jadi dia nggak butuh data apa-apa. Jadi cuman teks biasa.
Kemudian ada yang medium. Medium ini kayak komponennya tuh udah dinamis, misalkan kayak pakai props gitu kan, pakai state contoh. Nah, yang ini kan komponennya sama kan, cuman datanya beda, berarti dia pakai props nanti. Nah, dan juga kita harus ngelooping gitu kan. Kemudian ada yang hard, jadi ini komponennya itu terintegrasi ataupun integration komponen. Jadi teman-teman pakai state sama lifting state. Contoh gini, misalkan nih, di sini kan ada data COVID berdasarkan provinsi. Nah, di sini kan ada form. Ini kan dua komponen yang berbeda. Nah, ketika aku nanti nambahin data COVID di sini, nah data yang di komponen provinsi ini nambah. Nah, itu bisa kita bilang sebagai integration komponen, atau kalau di testing namanya integration testing ya gitu. Nah, itu kesulitannya agak tinggi karena teman-teman harus identify state dan harus nge-lifting state up gitu. Harus dinaikin state-nya tuh ke atas. Ini integration komponen. Nah, ini aku kategorikan biar teman-teman bisa fokus dulu ke yang easy sama medium. Nah, nanti kalau yang hard ini sulit, teman-teman boleh diskusiin ke aku gitu. Atau bisa belajar lagi di slide kemarin tentang lifting state. Nah, ini yang pertama, komponen navbar ya. Aku coba bahas dulu satu-satu. Nah, ini komponen navbar itu paling atas. Nah, tujuannya untuk nampilin aplikasi ya, nampilin navigasi. Nah, ini dia harus sifat responsif ya, bersifat responsif sama kayak yang kemarin. Jadi nanti ketika diakses di mobile, itu tampilannya bagus, kemudian di tablet sama laptop tampilannya juga bagus dan berbeda gitu. Kemudian dia ini static komponen, jadi dia nggak butuh props dan juga state. Atau kalau teman-teman mau buat dia dinamis, itu juga bisa nanti. Ini kan si menu ini di looping juga boleh gitu. Nanti dijadiin komponen terpisah juga bisa. Nah, ini levelnya easy ya. Jadi dia cuman komponen statis aja. Kemudian ada komponen hero. Nah, ini komponen hero ini biasanya nampilin informasi yang besar di website kita gitu. Nah, ini ya komponen hero. Jadi dia nampilin informasi utama. Misalkan di sini ada deskripsi aplikasinya gitu kan, COVID ID monitoring perkembangan COVID. Nah, nanti di sini ada tombol vaksin. Nah, nanti diarahin ke ke vaksin gitu kan, ke website yang bisa vaksin. Kemudian di sini ada gambar. Kemudian ini harus responsif ya, sama kayak yang movie app kemarin. Jadi di ukuran small, tablet sama desktop itu responsif. Jadi tampilannya bagus. Nah, ini komponennya masih statis. Jadi dia nggak butuh props dan state. Nah, levelnya ini masih easy. Jadi teman-teman fokus aja ke yang easy dulu gitu. Jadi teman-teman kerjain yang bisa dulu, yang gampang. Jadi jangan dilihat ini sebagai suatu hal yang besar, tapi ngerjain dulu, dicicil dulu komponen navbar, kemudian hero gitu kan. Jangan sekali ngoding itu sekalian, nggak usah gitu. Tapi dicicil aja satu-satu gitu. Nah, baru kita masuk ke komponen. Nah, di sini aku namain komponennya tuh global ya. Nah, ini namanya global karena kita akan nampilin data COVID ataupun statistik COVID secara global. Jadi ini nampilin kasus COVID secara global deskripsinya. Nah, ini harus responsif. Nah, data globalnya itu udah ada di SRC Konstan Indonesia. Ini kalau teman-teman buka di Utils Konstan Indonesia. Nah, data COVID-nya udah ada di sini. Teman-teman nanti tinggal ngelooping aja ya. Pakai list dan juga pakai props nanti. Kalau teman-teman mecahin komponennya jadi lebih kecil. Nah, silakan teman-teman review lagi tuh yang di komponen movie kemarin. Nah, itu kan kita yang movies-nya itu kita breakdown lagi ke komponen movie kan. Kemudian data ini teman-teman looping ya. Ini ada data Indonesia, kemudian ada status, total, detail gitu kan. Kemudian ada status yang sembuh. Nah, ini levelnya medium ya. Artinya ini komponennya dinamis nanti, karena teman-teman nampilin komponen car ini tuh secara dinamis gitu. Jadi dia butuh props sama list ya untuk ngeloopingnya. Nah, ini udah ada hints-nya. Jadi petunjuknya, gunakan list dan keys untuk ngerender multiple komponen, gunakan props untuk membuat komponennya jadi lebih dinamis gitu ketika di looping. Nah, ini ya, kurang lebih ini yang global. Nah, di sini coba lihat, di sini kan aku ngebahas komponennya secara umum aja kan. Jadi aku nggak ngebahas secara detail. Misalkan, oh ini ternyata bisa dijadiin komponen car loh gitu kan, ataupun komponen COVID gitu kan. Nah, itu silahkan ya, teman-teman breakdown lagi. Yang aku bahas ini secara global aja. Jadi terapin thinking in React kemarin. Jadi yang pertama mulai dari mockup, start from mockup gitu kan. Terus break UI into komponen. Baru setelah itu build
versi statisnya, baru setelah itu identify state-nya. Gitu ya ngodingnya. Kemudian di sini ada komponen provinsi. Nah, komponen provinsi ini juga aku bahasnya secara global. Nah, ini nanti teman-teman bisa breakdown lagi nih tabelnya itu jadi komponen tersendiri. Misalkan provinsi table gitu. Jadi ini untuk nampilin kasus COVID berdasarkan provinsi. Nah, nanti itu ada 34 provinsi ya. Cuma di sini aku di desainnya aku tulis 5 aja. Nah, ini harus responsif. Nah, data provinsinya itu ada di SRC konstan provinsi. SRC harusnya utils dulu ya, utils konstan provinsi. Salah di slide. Nah, ini udah ada, tinggal teman-teman looping. Cuman di sini kasusnya, sembuhnya, meninggalnya sama dirawatnya itu masih 0. Nah, nanti teman-teman yang input data COVID-nya melalui form ya. Nah, ini kesulitannya hard ya, agak sedikit tinggi. Kenapa? Karena nanti komponen ini berkaitan sama komponen movie form. COVID form gitu. Jadi nanti teman-teman pakai list dan keys untuk ngeloopingnya. Ini kan ada table nih. Nah, kan nggak mungkin kita tulis satu-satu. Nah, itu nanti ngelooping si tablenya, si barisnya. Kemudian teman-teman pakai props untuk ngirim datanya. Kemudian teman-teman pakai state untuk ngelola si datanya ini nanti. Karena kan state yang di sini nanti pengen dipakai di sini kan, biar bisa nambah. Kemudian teman-teman gunakan juga lifting state. Yang sebelumnya state-nya itu ada di sini. Nah, teman-teman naikin ke atas biar bisa dipakai di form COVID ini. Nah, nanti ini namanya integration komponen ya. Nah, ini kaitannya nanti sama yang di sini ya, yang provinsi. Nah, ini yang komponen form. Jadi tujuannya bisa nambahin data COVID lewat form. Jadi misalkan nih, aku pilih provinsi Jakarta. Terus statusnya positif gitu kan. Jumlahnya misalkan berapa? 10 gitu kan. Pas aku klik submit. Nah, nanti Jakarta yang di mana yang di positif ini jadi 10 gitu. Nah, silakan teman-teman manipulasi state-nya. Nah, itu pakai looping juga gitu. Nah, nanti caranya gimana? Nah, silakan teman-teman berpikir dulu. Kalau nanti belum tahu, silakan tanya ke aku ya. Caranya sama kayak yang kemarin sebenarnya. Nah, nanti di formnya itu ada validasi. Jadi misalkan teman-teman jumlahnya nggak teman-teman isi kan, nanti muncul validasinya. Atau di selectnya juga dikasih validasi nggak apa-apa. Misalkan status harus dipilih gitu. Kemudian data yang diinput pada form itu nanti akan masuk di komponen provinsi. Jadi misalkan aku pilih di sini Jakarta, nanti masuk ke sini. Jakarta sini yang di komponen provinsi ya. Kemudian ini kesulitannya agak sedikit tinggi hard ya. Jadi teman-teman pakai state, kemudian teman-teman pakai props juga. Kemudian setelah itu teman-teman pakai lifting state ya. Kenapa pakai state? Karena nanti kan komponen ini sama yang di sini itu kan perlu di lifting ke atas kan. Kemudian kenapa pakai props? Nah, komponen ini nanti butuh props untuk nampilin untuk set state-nya gitu. Kemudian teman-teman butuh lifting state ya. Jadi nanti state yang ada di sini itu dinaikin ke atas gitu. Jadi intinya dua komponen ini saling berintegrasi ataupun saling berkaitan. Nah, nanti teman-teman coba dulu. Nanti kalau lupa, review lagi yang aplikasi movie kemarin. Kan ada yang komponen movie sama komponen form kan. Nah, ini untuk footer ya. Footer gampang sama kayak navbar. Nah, footer ini nampilin informasi footer dari suatu website. Nah, ini sifatnya responsif. Nah, di sini footer aku tuh kayak gini. Ada 2 kolom, kiri sama kanan. Yang kiri ini nampilin nama aplikasi sama autornya. Yang sebelah kanan itu nampilin menunya. Sama kayak yang di navbar. Nah, ini komponennya statis ya, jadi nggak perlu props dan state. Nah, ini levelnya easy. Jadi silakan teman-teman buat dulu versi statisnya, baru setelah itu teman-teman identify state-nya, kemudian jadikan dia komponennya dinamis ya. Kayak gitu. Emang panjang tapi nggak apa-apa, harus berusaha dulu. Oke, kurang lebih itu untuk yang final project-nya, untuk pembahasan final project-nya. Jadi aku kira kalau teman-teman ada kendala silahkan ditanyain aja ya. Gitu. Jadi aku harap teman-teman usaha dulu gitu. Kalau ada kendala tanyain gitu. Sambil teman-teman review lagi. Jadi teman-teman kalau kalau pengen jadi orang front end ya udah berlatih dari sekarang gitu ya. Sebelum nanti teman-teman kerja di startup. Aku doakan kalau teman-teman sekarang ngerjain fokus gitu kan. Konsisten gitu kan. Kemudian sungguh-sungguh doain kita dan teman-teman gitu kan. Aku doain kita dan teman-teman itu nanti dapat kerja di startup gitu. Nah,
fokus teman-teman ngerjain pakai React ya. Kurang lebih ini untuk pembahasan final project COVID-nya. Semoga UTS-nya lancar gitu ya. Kemudian puasanya juga lancar gitu. Kalau nggak ada, aku tutup lagi pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lancar UTS-nya semua. Bye semuanya.